Teman-teman peternak, ayo semangat semangat. Sopo sing temen bakale dinemu. Kata-kata ini yang selalu menginspirasi saya. Hai sahabat sukses beternak. Kali ini kita berada di Lampung Tengah. Tentunya beberapa sesi kita sudah bahas ayam kampung. Sekarang kita coba bahas tentang dunia ruminansia, atau yang lebih spesifik adalah dunia sapi. Tapi sebelum kita bahas budidaya, seperti apa keseruan pakan? Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh perkenalan Pak? Nama Bapak? Tardi, Pak. Pak Tardi. Ya, Pak Tardi. Pak Tardi tentunya usahanya sekarang di Bidang produksi pakan sapi ya Pak ya. Ternak sapi. Oke, Pak. Kalau boleh tahu alamat Pak Tardi ada di mana sih ini? Ini di terusannya, Kecamatan Wai Pengubuhan. Wai Pengubuhan, kabupatennya Lampung Tengah. Tengah. Ya. Luar biasa. Memang di sini ini adalah lumbung ternak nasional. Walaupun belum utama ya, tetapi Pak Tardi ini mensupport bagaimana teman-teman di peternakan sapi bisa memberikan pakan yang terbaik, yang bisa memberikan sapi yang terbaik juga. Itu. Kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan beliaunya, seperti apa sukses story beliau. Silakan disimak. Ya. Mas Tardi, Ya. saya manggil Mas aja ya. Oke, Lebih siap, Pak. akrab. Ya. Sejak kapan Mas Tardi memulai usaha ini? Usaha ini udah berjalan 10 tahun. 10 tahun ya, tentunya dari 2014-an ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Cerita awalnya bagaimana Mas Tardi sampai dengan Mas Tardi melakukan usaha membuat pakan sapi ini, Mas? Kalau dari awalnya kita kan kerja di peternakan. Di peternakan mana tuh, Mas? Peternakan GGL. GGL ya. Iya. GGL. Kita kerja di sana ya selama 11 tahun, ya. Dulu di sana. Di bagian apa itu, Mas? Kalau boleh tahu. Bagian ini aja, kerja kasar kita. Oh, iya iya. Bagian ngikut-ngikut ngaduk pakan seperti itu. Terus akhirnya kita keluar kita kerja tempat orang 4 tahun. Di ini juga produksi pakan Produksi juga. pakan juga. Oke. Ya, setelah 4 tahun di sana kita keluar, kita nyoba-nyoba nyari rekan istilahnya. Ya. Karena nggak punya modal, Oh, nyari gitu. rekan. Sambil modal nekat lah ya. Iya. Ya. Modal-modal nekat. Jadi minta di sub bahan, kita kelola. Ya. Alhamdulillah berjalan sama rekan itu. Terus kita produksi pakan berjalan, kita jual dikit sedikit, kita belajar jual. Nah, ya. akhirnya berjalan lah usaha kita ini dikit demi sedikit. Kita bertambah, setelah konsentrat berjalan, kita bikin kandang ternak. Oh, itu bikin kandang ternak itu sebagai test farmnya atau sebagai apanya, Mas? Istilahnya untuk uji coba Uji lah. coba Orang test farmnya ya. Kita pembuatan konsentrat kok kita nggak punya sapi nantinya. Oh, gitu. Yang beli kan ya Iya. Supaya tahu ini loh perbandingannya gitu ya. Terus Mas? Ya itu terus kita berjalan, tadinya 1 lorong, kita bertambah tahun lagi, nambah 1 lorong lagi, ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah bertambah lah. Sapinya sekarang yang untuk tes itu ada berapa banyak, Mas? Kalau sekarang udah banyak. Kalau pertama untuk uji coba ya itu kita itu gaduh hanya 7 ekor. Oh, hanya gaduh ya pertama ya, belum beli sendiri ya? Belum sendiri, gaduh 7 ekor. Setelah kita gaduh kok ada pikiran, ini gimana kita itu mau pengen punya sapi tapi kok nggak punya modal. Terus kita ngajuin bank. Jadi memang Mas Tardi dari nol banget ya? Iya. Iya. Kita terus ngajuin bank.
kita ngajuin mintanya 500 kok cuma di ACC 300 juta. Sebenarnya kurang ya 300 itu ya. Tapi mungkin dengan kenekatan Mas Tardi mungkin bisa berlanjut ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita setelah dapat bantuan dari BRI itu kita beliin sapi semua. 1.000 perak pun kita nggak ada sisa. Ya. Kita beliin sapi. Ya kawan istri itu ngomong, sapi mau dikasih makan apa kalau semuanya dibeliin? Dibeliin sapi semua, ini duitnya mau dikasih makan apa? Ya kita kerja lah. Kita kerja untuk ngasih makan anak istri, sisanya buat ngasih makan sapi kita itu. Nah, jadi kita nggak berani kemelelet, orang nggak punya duit kok. Ya hasil kita setiap bulan hasil kerja untuk ngasih makan anak istri, untuk biaya hidup, untuk beli pakan sapinya. Nah, jadi puasa dulu lah. Puasa ya, dulu Mas, ya? selama 4 tahun. Alhamdulillah selama 4 tahun itu kita bertambah, ya. tambah ya alhamdulillah. Sampai sekarang ini mungkin ada, kalau kandang sini sama yang di ujung sana itu ya 160 ekor. Ya, 160. Alhamdulillah. Tantangan yang dihadapi sampai dengan hari ini kira-kira apa menurut Mas Tardi? Sekarang ini, kalau sekarang yang tantangan sekarang ini yang kita keluhkan hanya penjualan sapi. Oh, penjualan sapinya. Ya, kalau penjualan pakannya sebenarnya aman-aman aja ya Mas ya? Ya menurut sih, cuman ya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu signifikan ya. Ya alhamdulillah masih berjalan kalau untuk pakannya. Kalau untuk penjualan sapinya ini, waduh. Jadi itu satu mata rantai yang berkaitan ya Mas ya. Iya. Kalau misalkan sapinya juga nggak keluar, pakannya juga mungkin agak tersendat juga ya. Tetap tersendat ya. Yang biasanya ngambil 5-6 ton ya 1 bulan, jadinya ngambilnya sekarang 1 ton 5 kintal. Nah, iya. Jadi itu mempengaruhi juga penghasilan juga, iya. Mas Tardi ya. Iya. Tapi sampai dengan hari ini juga sudah nggak ada ini ya Mas Tardi ya. Apa namanya, maksudnya benar-benar mandiri ya, tidak ada pembiayaan dari luar ya Mas Tardi. Alhamdulillah udah mandiri. Iya. Mas, sampai dengan hari ini produksi pakan Mas Tardi berapa banyak sih? Kalau sekarang ini agak menurun dikarenakan yaitu karena terkendala harga sapi. Petani-petani yang biasa ngambil bertonton itu aja sekarang ngambilnya 500 kilo. Jadi berapa sekarang produksinya sebulan Mas? 1 bulan, 1 hari itu ya kalau dibikin rata-rata ya 10 ton. 10 ton ya. Jadi sekitar 250 sampai 300 ton lah ya sebulan ya. Iya, ya sekitar itulah. Kalau dulu ya bisa sampai 350 ton 1 ya. bulan. Ya banyak menurun lah kalau dihitung antara trip bulan dulu 350, sekarang di angka 200 lebih. Sudah berjalan berapa bulan Mas penurunan ini Mas? Penurunan ini yang termasuk udah agak drastis ini udah 4 bulan. 4 bulan ini 4 bulan ini ya. Untuk jantan biasanya 4 bulan setengah udah bisa keluar. Ini kemarin sampai 5 bulan. Iya. Jualnya aja ngeteng. Nggak kayak biasanya. Jadi yang tren sekarang sapi apa Mas? Yang masih kencang permintaan di pasarnya ya Mas? Sementara ini kita betina. Oh, betina ya? Iya, karena kita ngimbangin harga BX, harga PT. Jadi kalau kita jual lagi itu nggak dapat untung kita kayaknya, itu hanya pres saja. Iya. Bisa jadi kita itu kalau lebih dari 5 bulan itu ternak itu udah positif, nggak dapat untung lah, nggak dapat hasil. Jadi yang Mas Tardi jual sebenarnya ada berapa varian pakan Mas? Ada 3 varian. Ada 3 varian. Itu 3-tiganya untuk penggemukan semua atau gimana? Penggemukan semua. Oh, untuk penggemukan semua. Jadi katakanlah grade A, B, C ya? Iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu harganya berapa Mas? Yang A berapa, B berapa, C berapa? Kalau yang A itu harganya 3.500. Yang A. Loko di gudang. Loko di gudang ya? Ya. Oke. Kalau yang B? Yang B harganya
2.800 2.800. dengan 2.500 itu harga di gudang. Oh, yang C ya. Iya, yang C. Peternak yang besar-besar itu dia itu larinya malah yang C loh. Malah yang C malahan ya. Proteinnya ya nggak seberapa jauh sih sebenarnya. Kadang antara grade ini nggak seberapa jauh nggak gitu ya. seberapa jauh. Kadang petani itu sih aplikasi yang nggak pas. Misalnya konsentrat sama kulit singkong sama onggok, ataupun di sini ini kan ada pabrik nanas yang biasanya mitra sama Humas Jaya itu kasih kulit nanas 3 macam. Nanti dia itu kadang ngasihnya itu nggak pas dengan takarannya. Kalau untuk sapiku ini aku nggak pernah pakai hijauan sama sekali. Sama sekali ya sama Mas ya? Sekali nggak pernah. Jadi hanya pakan yang diproduksi Mas Tardi aja ya? Enggak, ya pakan kita ini kan ibarat kita makan itu kan ibaratnya lauknya. Oh gitu. Jadi kita ya pakai onggok pres. Oh, ditambahin lagi pakai onggok pres. Pakai kulit singkong. Ya. Terus pakai lagi pucuk ananas yang dari Humas Jaya itu kita pakai itu. Jadi pakan yang dari Mas Tardi ini artinya pakan penguat ya? Ya istilahnya ibarat kita makan itu untuk ganti sayurnya lah. Ganti lauknya ya? Lauknya gitu. Iya. Jadi kalau siang, kalau pagi itu kita ngoplos 10 kilo untuk rangsumnya. Ya. Ditambahin konsentratnya 2 kilo. Tapi ya harus stabil. Jangan naik turun. Kalau naik turun ya. Kalau misalkan teman-teman pakai konsentrat Mas Tardi, terus nanti ditambahkan bahan lain, katakanlah ada tambahan serat, misalkan hijauan atau tambah onggok, itu kira-kira masih ditambahkan lagi campuran yang lain nggak Mas? Misalkan kayak ditambahkan mineral lagi atau tambahkan premik lagi gitu, itu masih ditambahkan nggak? Seharusnya kalau hanya hijauan enggak. Kalau kita kan udah kita hitung relnya, perpaduannya itu ya sesuai nantinya ngitung dengan kenaikan HDG ini tembus enggak, karena udah kita uji coba. Mengenai pangsa pasar nih Mas, sampai dengan hari ini Mas Tardi sudah memasarkan pakan konsentrat ini sampai kemana aja sih Mas? Yang jauh ya Bengkulu ada. Bengkulu ada ya? Ada. Cuman kan peternak aja kita nggak masarin. Peternak yang biasa ngambil sapi biasa ngambil di Kasa, ya. Dia ngambil konsentratnya ke sini. Oh, bukan, tapi artinya kan pakan ini sudah sampai ke sana kan? Udah, seperti itu. Iya, udah. Pagar alam itu. Pagar alam ya. Pagar alam itu hampir setiap setengah bulan sekali. Ya. Yang pagar alam. Ke Jawa juga pernah kemarin itu. Sampai ke Jawa juga? Jawa. Ya. Luar biasa. Jawa. Jawanya di mana Mas? Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur? Subang sih, daerah Subang. Oh, daerah Subang. Ya. Subang itu masuk Jawa Barat kalau nggak salah ya. Kalau misalkan nih dari sahabat-sahabat sukses beternak yang mau melakukan pembelian, apakah ada request di jauh-jauh hari atau bisa langsung order Mas? Harus order Mas. Harus request dulu ya? Harus request dulu. Oke, berapa lama itu rentang waktunya Mas sebelum mereka ngambil? Ya minimal 3 hari lah. Minimal 3 hari ya? Karena mesin kita ini kapasitas sehari bisa 25 ton kapasitas. Mixernya? Mixernya. Oke. Yang buat penggilingan ini. Jadi teman-teman yang mau pesan, ya kan, minimal 3 hari tuh kata Mas Tardi. Silahkan nanti langsung pesan. Gitu. Tinggal kalau skala banyak itu. Skala banyak ya. Tapi kalau dikit-dikit kayak misalkan 2 ton sampai 5 ton bisa, iya, bisa langsung ya. Bisa langsung. Kalau mau nunggu sejam 2 jam ya udah ada barang. Nunggu anak-anak produksi gitu loh. Iya. Mas, kalau misalkan ini kan Mas Tardi bikin pakan ini kan judulnya pakan sapi ya Mas ya. Iya. Teman-teman kan juga mungkin ada yang belum tahu. Apakah bisa untuk kambing? Bisa Mas, bisa ya Mas ya. Itu ada sampelnya, contohnya ada. Punya kita nggak pernah kita kasih rumput, nggak pernah kita kasih rumput. Jadi untuk kambing juga bisa. Bisa. Kambing perah pun juga bisa. Kalau kambing perah kita tergantung ininya, fermentasinya. Ya. Jadi kalau untuk kambing perah kita harus mesen, dikarenakan
beda anunya, premiknya pun beda. Oh, premiknya beda. Beda. Tapi kalau untuk kambing domba langsung Nggak bisa masalah kalau diberikan untuk ya domba, Mas ya? iya. Kalau untuk domba nggak masalah, nggak ada masalah. Paling enak kambing domba. Ya, bisa nggak Mas teman-teman kalau misalkan mau pesen ke Mas Tardi secara custom misalkan, saya maunya begini gitu, bisa nggak Mas? Bisa ya? Luar biasa. Jadi Bisa. teman-teman pesen aja yang model pakan yang bagaimana, ya kan, seperti apa, bisa berkonsultasi langsung dengan Mas Tardi, nanti akan dibuatkan. Tentunya juga ada kuota tertentu ya Mas ya? Iya, iya Tom. Berapa banyak sih kira-kira kalau boleh tahu teman-teman? Ya minimal ya kalau di Lampung sini pengambilnya minimal 2 ton. Oh, yang request tertentu Iya. itu ya, yang custom ya? Kalau 2 yang ton di sudah Lampung bisa Mas? bisa diambil sendiri di gudang sini. Ya. Kita siapkan di gudang, suruh ngantar ya, armadanya ada juga. Ya, Mas Tardi, Ya. kalau misalkan teman-teman mau nyoba dulu nih, kira-kira minimum ordernya berapa banyak sih? Alah, kita ini ya semampunya petani ya. Semampunya tapi petani ya. ya namanya petani mau belajar, masa mau kita habiskan kalau nggak sekian ton nggak kita layani itu ya nggak bisa toh. Besar itu dari yang kecil kan gitu Iya. ya Mas ya. Mampunya 10 kilo ya kita layani 10 kilo. Mas, kalau boleh tahu teman-teman kalau misalkan mau pesan ke Mas Tardi, berapa nomor telepon Mas Tardi? Nomor teleponnya 0823 0823 0773 0773 6970. 6970. Iya. 24 jam apa 12 jam itu Mas? Alhamdulillah 24 jam. 24 jam ya. Tentunya mungkin WA dulu ya Mas ya. Iya, Gitu, bisa. supaya jangan nanti salah persepsi atau ada WA-nya yaitu, WA-nya yaitu juga ya. teleponnya yaitu. Kalau pesan saya sih tetap semangat. Tetap semangat ya Mas Tetap ya. semangat. Iya. Tidak mungkin harga itu akan seperti ini terus. Oke, gitu dulu Mas Tardi. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga apa yang sudah kita obrolin sore hari ini bisa membawa keberkahan bagi semua, bagi Mas Tardi sekeluarga pada Amin. khususnya. Terima kasih banyak Mas Tardi. Oke. Terima Sampai kasih Mas. jumpa Ya, kembali. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Terima teman-teman kasih sudah ya, nyimak. teman-teman.